Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing di kelas 8? I really hope you are now in a very good condition and always in Allah protection and His blessing ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai notice atau prohibition. Ya, ini untuk kalian kelas 8. Apa yang dimaksud dengan notice prohibition itu? Biasanya ketika kalian misalkan lihat ya, ketika kalian naik kendaraan, kalian biasanya lihat tuh di pinggir-pinggir jalan tuh suka ada tanda-tanda P terus garis miring. Itu artinya dilarang parkir ya. Nah, notice-notice seperti itu ada juga nih dalam bahasa Inggris. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Oke, jadi intinya adalah dari notice atau prohibition yang kita akan pelajari sekarang adalah mempunyai makna larangan. Artinya larangan itu when we are not allowed to do something or we are prohibited to do something. Jadi ketika kita dalam posisi dalam kondisi yang tidak boleh atau dilarang melakukan sesuatu. Ya, intinya situ. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat nih tanda-tanda seperti ini ya, tanda seperti ini, tanda seperti ini. Nah, ini artinya intinya adalah kita dilarang untuk melakukan sesuatu ya. Nah, dilarang melakukan sesuatu. Nah, untuk strukturnya biasanya kalau dilarang melakukan sesuatu itu yang paling simple memang menggunakan do not atau don't plus verb 1. Don't smoke, do not parkir ya, seperti yang ini nih ya. Don't smoke atau do not parkir. Ini artinya dilarang merokok atau dilarang parkir di sini. Nah, ketika kita melihat tanda ini misalkan di bis atau di tempat umum, ini berarti kita tidak boleh merokok ya. If we see this sign perhaps in a waiting room in the hospital, it means that we are not allowed to smoke. Kita dilarang merokok di area ini. Nah, ini di bus biasanya banyak ya, bus-bus per AC ini biasanya ada larangan ini. Nah, misalkan notice kalau ini pemberitahuan do not parkir. Nah, ini sering sekali nih kalau kita bepergian ke jalan ke mall atau ke tempat-tempat umum yang lainnya, biasanya kan ada tanda-tanda jangan parkir di sini. It means that we cannot or we are not allowed to park our vehicles here. Artinya kita tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk parkir di area ini. Ya, nah bisa jadi strukturnya itu berupa no plus verb ing. Misalkan no smoking in this area, itu artinya tidak boleh merokok di area ini ya. Seperti yang kalian lihat di sini ya, ini menggunakan struktur no plus verb plus ing ya, no smoking in this area. Kemudian ada juga yang sifatnya no ya, misalkan no no plus ini plus plus noun, jadi no entry, misalkan tidak boleh masuk kecuali staff, misalkan no cameras, tidak boleh ada kamera. Jadi ini penggunaan struktur noun plus kata bendanya ya, seperti ini nih, no cameras, tidak boleh ada kamera. No entry, tidak boleh masuk, atau authorized person only, tidak boleh masuk kecuali hanya beberapa orang yang punya otoritas atau punya hak atau punya wewenang untuk masuk ke sana ya. Beberapa contoh lain seperti ini, no naked flames, ini artinya biasanya kita temukan di pom bensin ya, dilarang menyalakan api ya, menyalakan api seperti itu. Oke, bentuk pelarangan selanjutnya ini tidak menggunakan do not atau don't, tapi berupa instruksi langsung biasanya. Nah, seperti ini nih, please be quiet. Mohon diam. Nah, ini biasanya ada di mana? Kita temukannya di perpustakaan ya, biasanya. Keep off the grass. Ya,
artinya jauh dari keep off, jauh-jauh dari rumput, artinya kita tidak boleh menginjak rumput. Staff only, hanya staff. Nah, kalau kita perhatiin ya, dari 3 contoh notis ini, sebenarnya ini berbentuk larangan, ya, tapi tidak menggunakan struktur do not atau don't atau no. Jadi ini berupa instruksi. Kita telah nih satu-satu. Please be quiet. Please be quiet itu artinya sama dengan do not make any noise. Jadi kalau misalkan kita ke perpus nih, biasanya kan ada nih tanda kayak gini nih, please be quiet, mohon diam. It means that we are not allowed to make any noise. Jadi kita tidak boleh berisik. Nah, kemudian contoh yang kedua nih, keep off the grass. Ini artinya sama dengan do not stand on the grass. Sorry ya, ini salah, the maksudnya. Do not stand on the grass. Jangan menginjak rumput atau jangan berdiri di atas rumput. Contoh selanjutnya ini juga staff only. Ya, kalaupun ini tidak ada kalimat do not atau no, ini artinya kita tidak boleh masuk ke sini kecuali hanya staff, kecuali kalau kita staff atau karyawan di situ. Ya. Nah, bentuk larangan lain yang ada di notis itu biasanya tadi kan satu berupa ada jelas ya, ada larangan do not atau don't atau no, ya, ada kata-kata itu. Atau yang kedua ini berbentuk perintah. Nah, yang ketiga ini agak panjang nih. Kalau ketiga ini berbentuk teks biasanya, ya, berbentuk teks, ya. Nah, contohnya kita telani satu teks satu prohibition. Misalkan ini due to many sharp corals, the visitors are prohibited to swim along this area. Dikarenakan banyak batu karang yang tajam, pengunjung dilarang berenang di area ini, ya. Nah, ini larangan berbentuk teks, ya. Nah, ini artinya ketika kita lihat larangan ini, it means that we cannot swim here, we must not, kita tidak boleh berenang di area ini. Nah, biasanya ini ada di mana ya? Biasanya ada di pantai, ya. Biasanya ada di beach, ya, dengan corals atau dengan batu karang yang banyak. Biasanya ada larangan-larangan seperti ini, ya. Jadi kemudian ini teks yang kedua, prohibition. Nah, ini larangannya kalau ini lebih singkat tapi masih berbentuk teks, ya. Danger, high voltage, do not open atau don't open. Bahaya tegangan tinggi, jangan dibuka. Nah, ini biasanya kalian temukan di mana nih? Di gardu listrik biasanya ada, ya. Jadi peringatan kita tidak boleh membuka atau mencoba-coba membuka ini karena di dalamnya ada tegangan tinggi, ya. Oke, kemudian yang teks ketiga. Nah, ini agak panjang nih, ya. Coba kita telaah bersama-sama. Never put your hand into the tub during operation. Clothes being washed could entangle around your hand and cause an accident. To avoid danger of electrical shock, it is not recommended to install washer in the bathroom or any location or extremely high humidity. Nah, ini artinya petunjuk, ya, bisa ada di petunjuk penggunaan mesin cuci, ya. Kita telah bab 1 nih. Jangan pernah menempatkan tangan Anda ke dalam tabung pencucian selama mesin bekerja. Cucian yang sedang dicuci bisa menyebabkan, ya, menjerat tangan Anda, kemudian menyebabkan kecelakaan. Untuk menghindari bahaya sengatan listrik, tidak disarankan untuk menempatkan mesin cuci ini di kamar mandi atau di lokasi-lokasi yang mempunyai tingkat kelembaban yang tinggi. Nah, di alinea pertama ini berupa peringatan, warning, prohibition atau larangan ke kita untuk tidak apa? Tidak, never put our hand, jangan menempatkan tangan kita atau memasukkan tangan kita ke dalam tap mesin cuci yang sedang bekerja. Nah, di alinea kedua ini larangan juga untuk kita untuk tidak menempatkan mesin cuci ke tempat-tempat yang mempunyai tingkat kelembaban tinggi seperti kamar mandi, ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita melihat pengumuman atau notis seperti ini,
ini it means that kita paham kita harus melakukan apa yang kita tidak boleh lakukan. Nah, intinya itu ya. Jadi ketika we see the sign or we see the notice, we knew what we must not do, ya. Kita tahu apa yang dilarang. Ya. Ketika kita paham semua itu, insya Allah nanti kita dapat menjawab soal-soal dalam bentuk notice prohibition ini. Baiklah, itu saja. Seperti biasa, kalian bisa download materinya yang sudah Bapak sediakan, linknya di bawah. Kemudian ini ada beberapa, seperti biasa, ada beberapa uji pemahaman yang harus kalian kerjakan. Ya, kita akan lakukan uji pemahamannya bersama-sama kali ini. Terima kasih atas waktu yang kalian sediakan. Salam untuk orang tua kalian. Alhamdulillah ya. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.